kita ngopi ngudut ngotak. Calon Bupati Kerinci untuk 2024 ini untuk wilayah tengah. Mungkin ada beberapa yang akan kita tonjolkan nanti ya. Ini sekarang wilayah kita sebut gelegarnya air panas Semeru di tangan Boy Edward. Nah, begitu ya. Beliau ini diawali dari mantan kontraktor, kemudian menjadi anggota DPRD Kabupaten Kerinci dari fraksi Golkar. Beliau ini kalau dari segi dan sisi pendidikan ya, segi pendidikan, kemudian dari pengalaman beliau mengerjakan proyek yang kebetulan dahulunya proyek Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 itu kita membantu Bapak Bambang Hidayah selaku kepala balai waktu itu, dan beliau ini mengerjakan beberapa paket proyek ya. Waktu zaman Pak Ivan Wirata juga sama ya, beliau juga. Nah, jadi beliau ini memang kalau untuk pembangunan ke depan, kemudian yang bersifat fisik, kemudian dari aspek intelektual, aspek perencanaan, saya pikir Boy Edward ini layak untuk diusungkan ya. Itu ini karakter daripada sisi luar terlebih dahulu. Nah, ini yang kita cuatkan. Kemudian selama kita mengasih beberapa banyak, ragu juga saya bilang ya, bukan beberapa, banyak proyek ya, cukup baik lah ya. Itu memang kalau beliau ini inilah apa namanya ya, bagaimana ya, agak kita tidak tahu bagaimana ini, tapi tanda kutip aja dulu ya, nanti enggak masuk biaya iklan ya kan. Nah, itu tapi cukup layak untuk diandalkan. Kemudian kalau beliau di DPRD Kabupaten Kerinci, kalau menurut hemat kita, beliau ini adalah semacam apa namanya, sesuatu ya susah juga menyebutkan ya. Nah, ini jadi beliau ini kalau menurut sisi baiknya, beliau apa ya, jadi kalau saya sudah terhenti itu kadang-kadang yang mendengarkan ini, apalagi kawan-kawan wartawan, saya mendengar ini senyum-senyum, ketawa-ketawa, penuh arti kan. Cuma sekarang ini kita kan kita lebih baik jujur dan jujur terbuka ya. Soalnya permasalahannya agar masyarakat dengan menonton ini bisa mengenal karakter-karakter kandidat ya. Memang beliau ini lebih banyak, istilahnya dahulunya selama jadi kontraktor lebih banyak di rumah. Kemudian di sisi yang lain itu entahlah, kalau dengan kita pribadi memang agak inilah sama dengan
apa namanya, sulit air gitu kan, sulit mengalir, seperti itu. Jadi entah kalau dengan yang lain, begitu. Kemudian di DPRD Kabupaten Kerinci juga ya, beliau ini baguslah, semua bisa dihandle ya, dalam tanda baik dan tanda kutip, begitu. Jadi positifnya mungkin dari sisi perencanaan beliau ini lebih bagus daripada yang lain. Perhitungan, kaji-kaji, itu betul-betul itu, apalagi perhitungannya ya ini. Jadi kalau untuk sisi dari Golkar sendiri, sebenarnya Golkar ini solid dari dulu, mulai mengakar ya, mulai zaman era Pak Harto sampai saat ini Partai Golkar itu mengakar. Mudah-mudahan beliau ini menjadi cahaya yang siap menggelegar ya, tidak menguap seperti air panas muruk, tetapi menggelegar, mampu memanaskan telur, mampu memanaskan, mematangkan Kerinci dalam proses pembangunan. Saya pikir ini ya, apa namanya, itulah apa, nanti juga ada juga lah yang untuk berikutnya nanti ya, karakternya para calon-calon pemimpin nanti kita anggapkan ya. Ini entah agak terbata-bata saya kalau berbicara tentang Boy Edward ini ya. Yang jelas kita ambil posisi positif, kita harus dalam untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kerinci pada umumnya terkait pada calon untuk pemimpin Kerinci. Memang kita harus menyingkirkan hal-hal yang bersifat negatif dalam diri kita, terutama dalam diri pembicara ya. Jadi kita harus objektif ya, tidak subjektif. Saya pikir untuk wilayah air hangat layak untuk dicuatkan ya, mungkin mampu bersaing kepada yang lain-lainnya. Saya pikir ini tipe-tipe perencanaan untuk pembangunan layak buat Edward diusungkan untuk pencalonan pemimpin Kerinci ya. Nanti juga ada sesi-sesi bagian-bagian hal-hal untuk serangan-serangan pada Sirsan Sin itu ada juga nanti. Tunggu kalau sudah pas betul majunya kan, gitu. Seluruh kandidat insya Allah kita kunci Inggrisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.